Habsyi ugi Habib Husain bin Mustafa Ba'abud wal Habib Toha Askaf dan Habib Jufri Al-Hamid wa Habib Khalid Al-Hamid lan sedanten para sepuh, para tokoh masyarakat panjenenganipun Abah Hanan Hasan, Ustaz Sholihin, khususipun mereka wonten Ustaz Nafi, Gus Burhan, Gus Yusron ugi sedanten nggih. Napa saged kawula sebutaken khususipun Saibul Bait panjenenganipun Bapak Haji Wahib sekeluarga. Alhamdulillah kawula panjenengan dalu menika kapilih dening Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan kawula panjenengan dhateng Gusti Allah dengan zikir-zikir yang kita amalkan dan juga dengan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mudah-mudahan sholawat yang kita baca pada malam hari ini betul-betul menjadi sholawat yang akan membawa kedekatan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad, meminta kepada Allah hajat-hajat kawula panjenengan sampun kawula panjenengan sebataken. Dan itu adalah sebaik-baiknya tawasul. Itu adalah sebaik-baiknya perantara. Karena ketika kita minta kepada Allah dengan kita membawa nama Nabi Muhammad, niscaya Allah akan memandang Nabi Muhammad untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi beliau mengatakan, "Wa man tashaffa bi jahihi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa orang yang meminta pertolongan kepada Allah dengan membawa derajat, membawa akan pangkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawassal bis salati alaih, dan kita bertawasul menjadikan salawat sebagai perantara kawula panjenengan, insyaallah dawuhipun beliau, buligha muraduhu wan anjaha qasduh. Semua yang diinginkan insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para hadirin kan dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kawula panjenengan berada dalam lingkungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita pada malam hari ini adalah duduk yang membawa kebaikan-kebaikan. Kita mencari ilmu di dalam majelis yang mulia, majelis yang hebat, majelis yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibn Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi fi majlisi ilmin sa'atan." Duduknya kamu di dalam satu majelis ilmu walaupun itu adalah sesaat, khairan la tamusu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min an napa menika khairun laka min itqi alfi raqabah. Kanjeng Nabi dawuhaken datang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, duduknya kamu di dalam majlis ilmu walaupun itu tidak lama. Kawula panjenengan pinaraan teng menika majlis mboten dangu, sik dangu teng pasare. Dan tidak setiap hari, tidak seperti kawula panjenengan beraktivitas. Tapi duduknya kawula panjenengan menika saatan, sesaat itu walaupun sesaat. Untuk apa? Untuk mencari ilmu warisan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pantas disebut dengan orang yang mencari ilmu, mestine wong sing golek ilmu niku nggawa pen, nggawa buku. Tapi duduknya kita mengandalkan telinga-telinga kawula panjenengan. Ya hanu Imam Syafi'i kabeh. Gayane kaya Imam Syafi'i sedanten, koyok-koyok mendengarkan ilmu langsung hafal dan bisa diamalkan.
Tapi niki bukan karena seperti Imam Syafi'i, tapi karena males kalau panjenengan. Tapi saking mulia nih majelis ingkang mulia model ngeten niki para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Walaupun kamu tidak memegang pena, tidak kamu tulis di dalam buku kamu walaupun satu huruf, itu dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih utama bagi kamu wahai Abdullah daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di mana kita mencari budak di saat yang semacam ini para rawuh? Tidak dapat kita akan dapatkan. Boten bakal kawula panjenengan untuk bisa kita dapatkan, boten bakal. Dan satu saja kalau seandainya kita dapat, kita merdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan menyelamatkan jasad-jasad kawula panjenengan daripada sengatan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana dengan 1000 budak yang kita merdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita dapatkan itu dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Majelis ilmu yang demikian ini saking hebatnya, pengaruhnya bukan hanya pada orang-orang yang hadir, akan tetapi kepada orang yang mungkin di luar sana, jauh ada di sana, mendapatkan keberkahan daripada majelis yang mulia. Karena sebab hebatnya majelis ini. Al-Imam Al-Halil Hasan, Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, ma ukida majlisu ilmin au dzikrin lillah, tidaklah dibuat dilaksanakan majelis ilmu atau majelis yang mengajak kita untuk berzikir kepada Allah, illa kecuali wa ansya'allah min dzalikal majlis sahabatan baida, Allah ciptakan dengan berkat majelis yang dibuat, majelis salawat, majelis zikir, majelis ilmu yang dilaksanakan, ada sahabatan baida, ada awan putih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayasukuha ila qaumin lam ya'malu khairan qad, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabah menika awan putih itu kepada satu kaum yang kaum itu bisa jadi tidak mengamalkan perbuatan baik sedikit pun sama sekali. Fayumtirha ilaihim fasaru minas su'ada, dihujankan oleh Allah dengan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena sebab majelis yang baik, karena sebab majelis ilmu kepada mereka-mereka, sehingga mereka-mereka dirubah keadaannya oleh Allah, tadinya minal asqiya dijadikan minas su'ada. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pengaruhnya begitu hebat para rawuh. Memang begitu. Dosa niku nggih ngoten. Dosa niku kok ternilai berat di hadapan Allah niki bukan hanya kepada pelakunya. Kayak dene dosa memutus tali silaturahim. Kanjeng Nabi ndawuhaken innar rahmata la tanzilu ala qaumin atau ila qaumin, rahmatipun Gusti Allah mboten bakal dipun turunaken kepada satu kaum fihim qati'ur rahim, yang di dalam kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahim. Satu kampung tidak mendapatkan rahmat, mereka minal mahrumin min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka tercegah daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempengaruhi bagaimana keberkahan kehidupan mereka. Karena sebab apa? Di lingkungannya hidup satu orang yang memutus tali silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Bapak kepada anaknya, tetangga dengan tetangga yang lainnya, saudara dengan saudara yang lainnya. Ini tidak dipandang gampang oleh agama. Tapi karena hawa nafsu amarah yang begitu hebat, gengsi yang begitu luar biasa, hati yang sedang sakit, maka seakan-akan berapa kali mendengarkan perintah Nabi Muhammad, wejangan Nabi Muhammad, menika tidak berpengaruh kepada hatinya. Itu keadaannya begitu, Pak.
Kok sampai gak nyopo satu dengan yang lain, ada benci satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lain ini. Menyebabkan seperti itu, sak kampung kena. Ya bala ini ngumum, Masya Allah. Terus kira-kira kondisi nih wong sing memutus tali silaturahim itu sendiri gimana kira-kira? Kanjeng Nabi ngabarakan, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang putus tali silaturahim, statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menjadi orang yang terlaknat, orang yang diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ahli ibadah, bahkan dia beribadah di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mati dalam keadaan seperti itu. Mati di tengah-tengah Ka'bah. Besar amal ibadahnya, tapi semuanya mereka merdud indallah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah. Kenapa? Statusnya dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Para rawuh yang dipun rahmati Allah. Majelis yang semacam ini pengaruhnya kepada orang yang di luar sana. Mungkin ada orang yang ada di Afrika sana, mereka-mereka yang belum menyembah Allah, mereka-mereka yang masih mensekutukan Allah. Karena sebab dilaksanakan perkumpulan yang semacam ini, Allah merahmati hambanya. Allah merahmati orang-orang yang ada di sana. Lalu keadaannya bagaimana orang-orang yang ada di dalam lingkungan semacam ini? Sallu ala Nabi Muhammad. Lek kono wae oleh ngoten ndak awak dhewe sing nglaksanakne kados oleh napa kira-kira? Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas niku natos dawuhaken. Beliau niku dawuhaken tentang bagaimana hebatnya hadir kawula panjenengan datang majelis ilmu kados ngeten iki. Beliau dawuhaken apa? Bahwasannya majlis dakwah ilallah wa dzikri salihin. Majelis yang di dalamnya mengajak manusia-manusia untuk kembali kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wa dzikri salihin disebutkan di dalamnya tentang bagaimana orang-orang yang saleh. Apalagi yang disebutkan adalah tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslahus salihin, yang menjadi paling solehnya orang-orang yang soleh. Dikatakan oleh beliau, majelis yang demikian ini adalah sabunul qulub, adalah sabunnya hati, wa ma'ul qulub, dan airnya hati. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ammal qulub al-kathifa allati fiha syai', adapun hati yang kotor yang di dalamnya ada sesuatu penyakit-penyakit, falaha sabun, maka berlaku kepadanya sabun. Wa amal qulub an-nadhifah falaha ma, kalau hatinya sudah dalam keadaan yang bagus, yang bersih, maka majelis yang semacam ini diibaratkan air untuk hati yang demikian itu. Maka kondisi orang yang hadir di majelis dakwah, orang yang hadir di majelis ilmu, majelis menyebut-nyebutkan tentang orang-orang yang saleh, maka ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan majelis ini menjadi majelis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadi majelis yang bermanfaat bagi kita, sehingga kaula panjang tidak berdiri dari majelis ini kecuali hatinya diperbaiki oleh Allah. Amin. Sehingga keadaannya dirubah minal khair ila khairin, dari kebaikan kepada khair yang aksar, yang lebih banyak. Yang syar, yang buruk dirubah oleh Allah menjadi yang baik. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, coba kita lihat majelis yang begitu istimewa, majelis yang kita bacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Majelis yang isinya adalah memuji Nabi Muhammad, yang isinya adalah bertawasul kepada Nabi Muhammad. Ini bukan perkara yang baru. Mereka para sahabatnya baginda Rasul,
Sallallahu alaihi wasallam, yang tahu yang tahu kedudukan yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, menggunakan Nabi Muhammad dan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad untuk menyambungkan mereka kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Khalid bin Walid, beliau sampai dijuluki oleh sahabat-sahabat yang lain, dijuluki oleh baginda Nabi sebagai Saifullah. Apa? Saifullah. Pedangipun Gusti. Sehingga kalau sudah menjadi Saifullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kekalahan. Dalam sejarah, Sayyidina Khalid bin Walid ini ketika menjadi panglima perang tidak pernah kalah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah malu. Allah tidak berkehendak nantinya akan dikatakan Saifullah maqtu'ah. Maksur. Pedangnya Allah kenapa menikah putus, pecah, tidak. Patah, mboten. Sayyidina Khalid bin Walid niki beliau bertawasul dengan yang berkaitan dengan Nabi, membuktikan cintanya kepada Nabi. Awak dewi niki bertawasul kepada Nabi niki. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qallat hilati khud biyadi adrikni ya tawasul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir mubashiri. Disebutkan niki sifat Kanjeng Nabi napa. Tawasul datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengagungkan Nabi, lalu dengan keagungan Nabi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan ataya wal mawahib, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Khalid bin Walid, beliau ketika berperang selalu menang. Tapi suatu saat ketika beliau itu dalam peperangan, kecamuk peperangan niki kolansuanya beliau niku, imamahnya beliaunya niku jatuh. Niki dalam keadaan kecamuk peperangan yang sedang genting-gentingnya, beliau turun dari kudanya, meloncat untuk kemudian tidak mengabaikan semua pedang-pedang yang tertuju kepadanya. Tombak-tombak anak panah yang tertuju kepadanya diabaikan oleh beliau hanya untuk mengambil satu imamah yang dibawa, yang biasanya menempel pada kepalanya. Mereka heran dan bertanya, kau ingin membunuh dirimu sendiri wahai Khalid? Hanya karena masalah kopiah, masalah imamah, kamu tinggalkan itu semuanya hanya untuk menuju kepadanya. Memang kenapa? Apa yang dikatakan oleh beliau? Demi Allah, kalau seandainya aku harus terbunuh hanya untuk mengambil imamah ini, kalau seandainya aku harus terpotong jasadi irban terpotong sampai napa menika terpencel-pencel. Apa bahasanya? Hah? Sampai tercacah-cacah bahasa Blitar. Kata beliau napa? Wallahi la fa'altu. Pasti aku tetap akan lakukan itu. Gak peduli. Mereka bertanya, ya Khalid, memang ada apa dalam imamah? Karena ternyata di dalam imamahnya, di dalam kelansuannya, fiha napa menika Syahrul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada rambutnya Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Beliau meyakini pertolongan Allah berpihak kepadanya. Kenapa? Karena di situ ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mahabbah, lihat bagaimana ijlal wa ta'zim, bagaimana pengagungan seorang sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten heran kalau seandainya itu namanya Abi Sufyan, ketika beliau sebelum masuk ke dalam Islam, beliau melihat bagaimana dahsyatnya pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang Islam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan ketika itu melihat seorang sahabat namanya Sayyidina Zaid ibn Ad-Dathinnah, ketika beliau dilantangkan
badannya, siap dipenggal lehernya, ditawarkan kepadanya untuk menggantikan posisinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid, kalau kau ingin, kau pergi, kau bersama dengan keluargamu, tersenyum bahagia bersama dengan mereka, asal kau ganti kepalamu dengan kepalanya Nabi Muhammad, lehermu dengan lehernya Muhammad, maka kau akan aku bebaskan. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, oh, silahkan kau mau tebas leherku, silahkan, saya tidak akan peduli. Demi Allah, aku tidak akan ridho, hatiku tidak akan rela, walaupun ada satu duri yang menusuk Nabi Muhammad sementara aku dalam keadaan bahagia bersama dengan keluargaku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan, terheran-heran belum ada dalam sejarah orang yang mau mengorbankan dirinya sedemikian rupa melebihi daripada pengorbanan sahabat Nabi Muhammad kepada Rasulullah Muhammad. Sehingga beliau mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tidak pernah dari golongan manusia, selama dia adalah manusia, yang dia itu mengorbankan kepada orang lain yang melebihi daripada kecintaannya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak heran para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman yang membawa, yang mendorong mereka untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ringan harga dirinya, ringan nyawanya kalau sudah disodorkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mereka dipuji oleh Allah. Walladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang dikasih keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman, dengan keimanannya mereka mengistimewakan Kanjeng Nabi Muhammad, mereka muliakan Kanjeng Nabi Muhammad, mereka memuja dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menolong agamanya Nabi Muhammad, menolong perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Maka mereka itulah orang-orang yang muflihun. Allahumma ja'alna minal muflihin. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang suada. Amin. Allahumma amin. Wa idza sakhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u. Kok kamu lihat ada manusia yang kemudian ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecenderungan di dalam hatinya kepada orang yang mulia, kepada orang yang sa'id, orang yang beruntung. Siapa yang sa'id itu? Siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad minas su'ada mereka. Sa'id adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang beruntung, paling beruntungnya manusia adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ketika hati manusia diberikan kecenderungan oleh Allah, kecondongan oleh Allah kepada sa'id, fa innahum su'ada'u. Mereka secara otomatis dirubah keadaannya menjadi su'ada'u. Mereka menjadi orang yang beruntung. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cenderung memilih pakaian-pakaiannya Nabi Muhammad, kita memilih tingkah lakunya yang dilakukan Nabi Muhammad, memilih makanan yang disuka Nabi Muhammad, memilih perbuatan-perbuatan yang dianjurkan Nabi Muhammad. Maka bertentangan dengan hati, tapi kita memenangkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati kamu ketahuilah telah ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Secara tidak langsung kamu dirubah keadaannya minas su'ada, kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun mugi-mugi kalau panjang termasuk orang-orang yang dengan berkat sholawat ini, dengan berkat napa menika amaliyah-amaliyah yang berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki muga-muga awak dhewe niki estu dadi hamba-hambanipun Gusti Allah sing saged betul-betul tidak hanya ngomong cinta Nabi,
Tapi kemudian kaula panjenengan membuktikan dengan perangai dan perbuatan kita bahwa kita adalah pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kalau tutup sekedhik. Ana wong sing ngaku cinta Nabi, ngaku pengen syafaate Nabi, tapi gak seneng karo yang sing berkaitan karo Kanjeng Nabi. Mboten seneng kalih para habaib sebagai anak turun Kanjeng Nabi. Mboten remen kalih ulama yang menjadi penyambung lidahnya Kanjeng. Hari ini kita bisa lihat bagaimana para habaib menika dicaci maki. Bagaimana para kiai sekelas Rois PBNU Ki Haji Miftahul Akhyar sak menika di media sosial menika Masya Allah dicaci maki. Coba lihat. Ya Allah, niki zaman-zaman fitnah luar biasa para. Pramila kawula panjenengan muga-muga diselametake sangka niku. Nggih. Coba panjenengan ambil hikmah ngoten. Apa hikmahnya? Amurru ala diyari laila uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara wa ma hubbu diyari syaghabal qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Coba lihat ini cintanya seorang Qais. Yang disebut dengan siapa? Majnun. Niku lek cinta tenanan model ngoten niku. Padahal iki cintane bukan kepada Kanjeng Nabi ya. Di dalam kisahnya ini yang menceritakan cinta butanya kepada Laila. Tapi coba lihat, beliau itu ketika melihat ada rumahnya Laila. Niku diambungi, Pak Bu. Nggih. Dipun kecup wong ngomong ki wong ki gendeng iki. Hah? Stres napa yo napa niki bocah. Ketika dipun tangkuti, lho nyapa kok model ngoten niku? Dipun jawab, "Loh, bukan begitu. Hakikatnya aku tidak mencintai rumahnya wa mahubbud diyar saghafal qalbi bukan, saghafna qalbi bukan. Bukan cinta kepada tembok ini bukan. Tapi walakin hubbu man sakanat tiara. Saya cuman menunjukkan cinta saya kepada orang yang ada dalam rumah ini. Selesai. Siapa pemilik rumah ini yang membuat aku seperti itu? Awak dewi niku cinta kepada habaib, cinta kepada ulama, cinta kepada sholihin, bukan karena mereka. Tapi cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang mereka itu menjadi mulia karena mulianya Nabi Muhammad. Selesai. Pramila menika nggih. Esu muga-muga awak dhewe niki saged dipunjagi dening Allah Subhanahu wa taala daripada semua fitnah yang terjadi di akhir zaman. Mugi-mugi Bapak Haji Wahib menika yang memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas yang membawa kita kepada cinta kepada Rasul dan yang ta'allaq bi Rasulillah yang berkaitan dengan Nabi. Muga-muga estu hidupnya diberkahi oleh Allah. Amin. Keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diberikan rezeki yang halal yang baik yang akan membawa kepada kekayaan akhiratnya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita semua juga mendapatkan begitu. Dan Habib Mustafa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya fi khair wal lutuf wa afiyah, disembuhkan dari Allah dari penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli salih jami' syamil min khatim wal akhirah. Lawaina kama wa waslafuna wa rijalna salihun wa kama wa qudus zaman wa kama Muhammad bin Salim al-Hafidh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.